Jadi waktu tahun akhir 90-an itu, Telapak melakukan penelitian atau aksi di hutan Kalimantan. Terus barangkali karena hampir membongkar rahasianya, ada orang Telapak yang diculik. Terus dia bisa selamat karena ada bantuan internasional. Bagaimana tuh bentuknya? Ya, dulu itu kawan saya. Kenal itu ya? Kenal sekali, kolega saya, bos saya di Telapak waktu itu, Rui. Nah itu kebetulan mengalami masalah di Palangkaraya waktu itu. Palangkaraya ya? Di Sampit tentunya, di Kalimantan Tengah. Karena ada berhubungan dengan Cekuang Kayu di sana. Nah kemudian kebetulan beliau ini bareng sama kawan yang dari Inggris. Oke. Nah, itu perempuan ya kalau nggak salah? Perempuan waktu itu, namanya Faith. Ya. Dan itu sebenarnya yang blessing in disguise sebenarnya. Di luar itu jadinya kampanyenya jadi semakin besar, gitu kan. Mungkin ini salah culik jadi salah culik mungkin. Dan ya memang kami waktu itu khawatir, sebagai teman saya khawatir sekali, kami khawatir sekali. Tetapi efek kampanyenya jadi besar. Bagaimana expose terhadap kejahatan dalam bidang kehutanan itu menjadi topik utama di mana-mana, begitu kan. Nah itu kami belajar bahwa isu kehutanan itu ternyata terkoneksi sama isu-isu yang lain, isu human right, kemudian juga hubungan luar negeri Indonesia dengan negara-negara sahabat, hubungan perdagangan kayu. Jadi kami terbuka semua tuh, Pak. Jadi Pak Rizky jadi belajar human rights ini dan itu yang waktu dulu mulainya cuma senang ke hutan aja iya, gitu ya? Betul, Pak. Nggak merasa jomplang itu, kecintaan hutan diganggu dengan urusan-urusan human rights. Saya pikir itu evolusi mengalir aja ya. Ketika kita belajar, mau membuka diri, saya pikir jadinya makin paham gitu. Dan misalnya hubungan antara hutan dengan ekonomi politik. Ya, itu pasti ada, apalagi green economy gitu. Betul, ya. Betul. Kalau Pak Rizky sekarang ini dalam 5 tahun terakhir atau 7 tahun, masih ada nggak culik-culikan itu dalam kasus hutan itu? Saya pikir sekarang kalau yang menculik langsung, saya pikir saya nggak berani mengatakan tidak ada lagi, karena saya juga nggak punya data. Tapi saya pikir itu bukan menjadi modus yang seperti dahulu begitu, karena sekarang ini media semakin luas, Pak. Jadi mungkin sekarang perangnya udah bergeser. Berarti sekarang ada gunanya kita bicara seperti ini. Betul. Kita aktif di media menggunakan sosial media. Betul. Dan sebagainya. Jadi setiap orang terlibat ya. Betul. Dulu kan hanya pemerintah atau penguasa melawan aktivis yang kita anggap gila-gila itu, yang telapak yang berani mati. Sekarang warga biasa sudah bisa ya. Betul. Illegal logging bukan masalah utama sekarang. Sekarang itu masalah utamanya adalah bagaimana mengelola hutan, menurut saya. Jadi pengalihan fungsi hutan ya, mengelola hutan supaya jangan dialihkan fungsinya menjadi. Saya pikir salah satunya itu, tapi yang lebih besar lagi adalah governance-nya, tata kelolanya. Oh, oke. Ini mau dibawa kemana sih sebenarnya gitu? Kalau masih tumpang tindih gitu, kemudian penegakan hukumnya lemah gitu, saya pikir kan lama-lama nggak ada lagi hutannya gitu. Anda di IPB belajar kehutanan? Iya. Oh, jadi bisa dong bikin polisi tata kelola yang lebih baik. Tahu di mana bottleneck-nya, di mana hambatannya untuk memperoleh tata kelola yang baik. Kalau menurut saya itu sebenarnya pertama desainnya tidak pernah dirumuskan bersama-sama dengan para pihak. Oke. Kalau menurut saya, jadi beda persepsi antara yang sepihak aja ya. Ya, antara yang mungkin di tingkat kementerian, kemudian di tingkat daerah gitu ya, sampai nanti ke level grassroots-nya kan nggak pernah ketemu. Tadi itu yang saya bilang, misalnya ini ontologinya mau apa sih hutan ini, sebenarnya pihak ini kan belum pernah ketemu gitu. Dan tadi saya lupa memberitahukan bahwa batas kawasan hutan itu belum sampai 20% Pak yang selesai. Berapa persen? Di bawah 20% yang selesai. Begitu. Jadi harusnya kan gazetmen itu, batasnya itu kan harusnya jelas tuh. Yeah. Nah ini belum jelas itu, jadi masih ada PR yang besar. Jadi bisa buas sekali ya perebutan. Kedepannya nanti bisa begitu. Kalau ini nggak pernah beres. Sekarang ini kalau kita mau bawa anak muda, anak sekolah mengerti masalah ini, bagusnya bagaimana? Kan dibawa ke hutan atau gimana? Kalau menurut saya, karena saya sekarang di Mongabai, saya pikir salah satunya adalah bagaimana tadi itu yang dibilang Pak Wimar, yuk mari kita dengerin deh informasi mengenai hutan. Sosial media. Sosial media. Dan dari blognya Mongabai itu bisa kaitkan dengan Twitter, dengan Facebook. Ya.
Sudah terasa nggak ada apa namanya orang-orang yang terpanggil oleh display-display yang ada di Mongga Bay itu? Saya kadang-kadang suka kaget Pak Wimar. Kalau saya mendapatkan email gitu ya, atau ada yang kirim informasi ke saya begitu lewat Facebook atau sosial media begitu, itu dari kota-kota yang saya nggak pernah datangi misalnya. Ada yang dari kota kecil di Jawa Tengah, ada yang dari Kalimantan, yang kebanyakan mereka kalau saya amati dari gaya bicaranya itu anak muda. Kita juga akan terus menyebarkan berita baik ini yang bisa menyalurkan idealisme anak muda melalui acara ini, melalui blog kami, agar supaya Anda juga mengkontak mogabay.co.id membantu Pak Rizky Sigit. Terima kasih ya. Terima kasih untuk perhatian Anda dan jangan lupa nonton acara Wimar Show selanjutnya. Ini menurut saya program yang bagus sekali karena semuanya dikupas tuntas oleh Pak Wimar. Saya berterima kasih kepada seluruh tim yang terlibat di sini dan saya harapkan Anda untuk menonton acara ini.